Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo para historian viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di video saya yang sederhana ini. Saya doakan semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat semua ya, dan diberikan rezeki yang limpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf suaranya agak kurang kencang karena lagi kurang begitu sehat ya. Maklum lagi puasa soalnya. Oke, para viewers sekalian, pada video kali ini kita masih membahas tentang Perang Dingin. Perang Dingin bagian ketiga. Nah, bagi para viewers yang belum menonton part sebelumnya, nanti link channelnya akan saya cantumkan di atas ya, seperti itu. Nah, pada part sebelumnya kita kan sudah membahas tentang doktrin Truman, semacam doktrin yang berupaya untuk melakukan antisipasi terhadap pergerakan komunisme di dunia, tapi khususnya di Eropa pada saat itu, karena ketika pada masa waktu itu kan Eropa merupakan pusatnya ya, pusat dalam arti sorotan pasca terjadinya Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Kedua sudah berakhir, maka medan laga selanjutnya adalah di Perang Dingin. Namun Perang Dinginnya masih terbatas di Eropa, belum nanti tersebar ke wilayah-wilayah lain di dunia tentunya, salah satunya itu. Oke, yang pas ya, ini gambarannya aja ya, para viewers. Nah, bidang-bidang apa sih yang mendapat pengaruh dari Perang Dingin ini? Pertama, dari segi politik, kemudian ekonomi, militer atau dalam pertahanan, kemudian teknologi, dan spionase. Walaupun nomor 5 ini, para viewers sekalian, sebenarnya mencakup semuanya sih sebenarnya. Cuman mungkin saya akan menjabarkannya atau menjelaskannya secara terpisah. Itu, dan mungkin saja dalam video yang saya singkat ini saya emang berencana membuat video ini secara singkat. Jadi mungkin ada dari 5 poin ini yang tidak saya bahas secara utuh atau semuanya. Nanti akan saya bagi ke part selanjutnya. Oke, biar para historian viewers tidak jenuh ya. Namun, saya ingin berpesan, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel saya. Bantu saya untuk bisa membuat video yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Mohon dukungannya ya. Oke, kita mulai. Para historian viewers, politik. Nah, politik di sini bisa dikatakan ya, kita lihat gambarnya, persaingan sih. Pada dasarnya itu kekuasaan, power. Kalau kita mengutip dari konsep politik itu sendiri, bicara tentang kekuasaan. Nah, ini ada beberapa poin yang saya bahas, di mana Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi, agar hak asasi manusia dapat dijamin. Idealnya seperti itu. Bagi negara-negara yang sebelumnya kalah seperti Jerman dan Jepang, berkembang pula kapitalisme selain demokrasi. Jadi ketika Amerika Serikat menjadi pemenang, termasuk juga Uni Soviet, poin keduanya, dengan paham-paham sosialis komunis menengungkan pembangunan negara dengan cara 5 tahun. Ya, di mana cara tersebut dilakukan dengan diktatoral atau bukan liberal. Jadi konsep sederhananya seperti ini. Amerika Serikat lebih mengutamakan demokrasi, tanda kutip, sedangkan Uni Soviet mereka bisa dikatakan percaya demokrasi, tetapi harus memiliki tokoh sentral. Ya, tokoh sentral ini maksudnya apa? Tokoh yang ibaratnya dipercaya oleh masyarakatnya, tanda kutip seperti itu. Nah, dalam konteks Perang Dingin ini seperti apa sih? Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya sebelum masuk kesimpulan, sambil mungkin virus ada yang membaca. Nah, jadi dengan adanya negara-negara berkembang ini, tentunya menjadi lahan yang sangat basah bagi negara-negara pemenang dalam menancapkan pengaruh politiknya. Kenapa? Konsepnya sederhana aja. Politik itu kan tidak mengenal batas ya. Batas dalam artian hari ini kita berteman, besok kita bermusuhan. Misalnya seperti itu. Ibaratnya juga ya kebalikannya. Demikian seperti itu juga ya, viewers sekalian. Nah, ketika Jerman dan Jepang berkembang, mereka juga menganut paham yang digarisi oleh Amerika Serikat, kecuali Jerman Timur. Nah, karena ketika Jerman itu dibagi dua antara Barat dan Timur, maka
wilayah timur tersebut dikuasai oleh Uni Soviet, dan Uni Soviet menancapkan pengaruh-pengaruhnya ke sana. Termasuk juga di negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Cekoslovakia, Rumania, Bulgaria, terkecuali Yugoslavia. Gambarannya itu. Nah, kok bisa Pak? Mengapa kok mereka komunis itu bisa berkuasa di sana? Karena ya situasi perang dunia lah yang menyebabkannya. Karena banyak tokoh-tokoh politik di misalnya Polandia yang terpecah alias mengungsi. Yang satu mengungsi ke Inggris, yang satu mengungsi ke ke Uni Soviet atau ke Moskow. Jadi mereka saling memperebutkan satu sama lain. Jadi para elit-elit politiknya. Jadi contohnya mungkin seperti Korea Utara. Korea Utara itu berdiri juga tidak terlepas dari Uni Soviet yang menyokong Kim Il Sung sebagai tokohnya. Dan nanti itu ceritanya belakangan. Mungkin nanti kalian bisa tonton ya tentang perang Korea. Nanti akan saya cantumin juga linknya atau deskripsinya. Oke, kesimpulannya, masing-masing dua negara berupaya untuk memperluas dan memperkuat pengaruhnya ke negara lain, khususnya negara yang baru lepas dari kolonialisme ataupun negara yang terimbas dari Perang Dunia Kedua tersebut. Untuk berpihak kepada salah satu kekuatan, ya itu yang dimaksud. Tapi mengapa kok Amerika Serikat, Pak, kalau di Barat? Atau di Eropa nih Amerika Serikat hanya Uni Soviet. Mengapa tidak dengan Inggris, Prancis dan sebagainya? Oke. Secara garis besar Inggris dan Prancis sesungguhnya masih punya kekuatan, tetapi mereka sudah kelelahan seiring dengan habisnya sumber ekonomi, bukan sumber ekonomi sih, tapi semacam dana ya atau keuangan yang mengakibatkan berkurangnya segi ekonomi. Kemudian mulai lepasnya pengaruh-pengaruh Inggris di wilayah koloni seiring dengan contoh Inggris menjanjikan India kemerdekaannya apabila India mau membantu Inggris dalam perang melawan Nazi. Seperti itu. Itu adalah contohnya saja. Jadi Inggris akhirnya mulai berkurang kekuatannya secara politik dunia dan digantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan baru dan juga Uni Soviet ya. Karena apa? Mereka punya mesin pendorongnya, yaitu salah satunya ekonomi dan juga sumber daya manusia. Itu gambarannya. Makanya kalau diilustrasikan dalam gambar yang sebelah kiri bawah, ya ini ya pertentangan antara dua simbol, yaitu simbol yang bernama beruang, iceberg ingin pulang, ya, dengan elang Amerika Serikat. Salah satunya itu gambarannya aja. Jadi ya dua simbol yang ditanda kutip simbolkan dengan binatang ini bisa dikatakan sebagai bentuk gambaran sederhananya. Oke, lanjut. Oh ya, jangan lupa. Saya tidak menutup pintu ya untuk kritik dan saran bagi para viewers yang mungkin ingin menambahkan atau berdiskusi tentang materi tentang perang dingin. Karena materi perang dingin ini sangat menarik, dan menariknya adalah banyak tema-tema yang menyerempet ya dalam berbagai bidang kalau kita bicara perang dingin. Oke, walaupun saya belum semuanya bisa saya masukkan karena butuh eksplorasi yang lebih mendalam, khususnya soal referensi. Oke, lanjut. Kemudian dalam hal ekonomi, yes, Amerika Serikat sebagai negara kreditur terbesar memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang. Walaupun sesungguhnya tidak hanya negara berkembang, Inggris pun, Prancis pun, dan negara-negara Eropa lain seperti Belanda dan lain sebagainya juga mendapatkan bantuan ekonomi ya, berupa salah satunya disebut Marshall Plan yang mengambil nama dari seorang kepala staf militer Amerika Serikat bernama
George Marshall, di mana Amerika Serikat juga memberikan bantuan kepada bantuan ekonomi dengan kewajiban mengembalikan berupa dolar atau dengan membeli barang-barang Amerika Serikat. Jadi grant in aid ini maksudnya adalah jadi ketika itu jadi ini adalah penyebab mengapa dolar Amerika menjadi mata uang internasional yang berlaku di seluruh dunia. Karena itu tadi, karena mereka banyak mengeluarkan uang, khususnya emas, jadi untuk mempermudah transaksi, satunya itu. Kedua, mempermudah stabilisasi ekonomi pasca perang, maka mata uang Amerika Serikat lah yang digunakan sebagai mata uang di dunia ketika itu. Makanya nggak heran kalau di Indonesia saat ini, Indonesia barang mahal atau tidaknya ya bergantung dari harga dolarnya. Itu baik itu laptop ya laptop PS misalnya PlayStation 5 gitu kan, saya juga pengen. Itu juga bergantung dari harga dolarnya. Oke, lanjut poin keduanya. Dengan adanya perang dingin ini, berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Eropa Timur, Eropa Barat tidak dapat terjalin. Kegiatan tersebut terhambat karena negara-negara Eropa merasa khawatir jika suatu saat wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan oleh kedua negara adidaya tersebut. Salah satunya bantuan bernama Molotov Plan dan Comecon atau Komintern Ekonomik. Jadi terdapat dua kubu dalam hal ekonomi, yaitu Marshall Plan yang identik dengan Amerika Serikat, dengan Molotov Plan berhubungan dengan Menteri Luar Negeri Uni Soviet kita itu Vladislav Molotov, yang juga memberikan bantuan kepada negara-negara di Eropa Timur. Eropa Timur ya contohnya gampang, kalau di kalau di Barat ada Grants Aid, di mana barang-barangnya harus made in USA. Di Eropa Timur juga sama, made in USSR. Kalau bahasa Inggrisnya? Union Socialist Soviet Republic. Kalau nggak salah seperti itu. Mohon koreksi ya kalau saya salah mengenai Uni Soviet, itu bahasa Inggrisnya. Nah, itu contoh. Kemudian tidak hanya dari ekonomi yang kita tahu seperti sandang pangan papan, tapi juga militer nantinya. Oke? Lanjut. Nah, kita bicara aspek militer dan pertahanan. Ya. Kalau kita bicara perang dingin, memang kita tidak bisa lepas dari konteks militer dan pertahanan. Cuman, sepertinya ini akan saya bahas di part selanjutnya ya, mengenai militer dan pertahanan. Oke, jangan lupa para viewers untuk meninggalkan jejaknya di like, share, dan juga subscribe channel saya. Bantu saya ya untuk dapat mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Karena sejarah itu kita butuh namanya membaca, dan kita juga butuh waktu walaupun tidaklah singkat. Karena itu tadi butuh waktu. Ya, tapi saya harap para viewers suka dengan video saya ini. Dan saya doakan para viewers agar selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang melimpah. Dan bagi yang masih jomblo, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Oke? Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Dadah.